Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keseharian, tentu kita melakukan transaksi keuangan setiap harinya. Dalam Islam, terdapat transaksi keuangan yang dilarang, yakni riba. Bahkan, sejak zaman dahulu riba telah menjadi salah satu hal yang banyak diperdebatkan terutama kaum muslim. Istilah riba yang dikenal dalam Islam juga dikenal oleh bangsa lain pada zaman sebelum Islam. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan riba? Dan bagaimana hukum riba menurut Islam? Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Di dalam Islam, pelarangan riba dilakukan secara bertahap, sama seperti ketika memberlakukan haram atas khamar. Sebab di zaman jahiliyah praktik riba sudah dilakukan secara terang-terangan. Apabila ketika itu dilarang secara langsung, tentu akan menimbulkan penolakan secara frontal. Lalu, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya riba benar-benar dilarang secara tegas. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan yang dalam bahasa Arab disebut sebagai az-ziyadah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian. Setelah mengetahui pengertian riba, maka penting untuk mengetahui macam-macam riba dan pengertiannya. Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Dengan mengetahui macam-macam riba dan pengertiannya, kita bisa mengetahui mengapa riba tidak diperbolehkan. Riba hutang piutang. Riba akibat hutang piutang atau dikenal dengan sebutan riba qard adalah suatu tambahan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan pada seseorang yang hendak meminjam harta berupa uang atau modal atau yang disebut dengan muqtarid. Sedangkan istilah riba jahiliyah yaitu riba atau tambahan hutang yang harus dibayar jika yang berhutang tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Dalam surah Ar-Rum ayat 39 yang diturunkan pada tahap pertama pelarangan riba, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang melakukan riba, dan jika seseorang ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus menjauhi riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menolak mereka yang meminjamkan uang atau hartanya dan mengambil kelebihan sebagai tindakan menolong. Jika seseorang ingin menolong orang lain, maka bukan dengan jalan riba, melainkan dengan cara bersedekah atau dengan mengeluarkan zakat. Pada tahap kedua pengharaman perbuatan riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Dalam ayat tersebut, riba digambarkan sebagai perbuatan yang batil dan merupakan perbuatan zalim terhadap orang lain. Allah juga menyebutkan balasan atau hukuman terhadap orang Yahudi yang melakukan riba sebagai isyarat bahwa riba juga diharamkan pada umat muslim. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakkallah kepada Allah agar kamu beruntung."
Pada tahap ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Imran ayat 130. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan riba diharamkan secara jelas. Namun, Allah melarang segala bentuk pelipat gandaan harta atau uang yang dipinjamkan. Hal ini merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang praktek riba di kalangan masyarakat saat itu dan telah mendarah daging di antara mereka. Riba jual beli. Riba akibat jual beli atau yang disebut dengan istilah riba fadl adalah pertukaran barang sejenis dengan takaran dan kadar yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan tersebut termasuk jenis barang ribawi atau barang yang dapat memunculkan riba, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa jika seseorang menukar barang seperti emas, maka ia harus menukarnya dengan emas pula dan sama kualitasnya dan bobotnya, menukar perak dengan perak dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia menceritakan, Rasulullah melaknat pemakan riba yang memberi makan dengan riba. Juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja. Hadis riwayat Muslim. Hukum riba dalam Islam adalah haram. Oleh karena itu, dilaranglah riba, baik yang terang maupun yang tersamar. Kebanyakan riba terdapat dalam bahaya hutang dalam Islam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa ia menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, tadi malam aku melihat dua orang lelaki, lalu keduanya mengajak pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Kami pun berangkat sehingga sampai ke satu sungai yang berair darah. Di situ terdapat seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya. Ia menghadap ke arah lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu sehingga terpaksa lelaki itu kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah seterusnya setiap kali lelaki itu hendak keluar. Lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya, apa ini? Salah seorang lelaki yang bersamaku menjawab, yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Dengan demikian, hukum riba dalam Islam dengan jelas melarang perbuatan riba dan pengharamannya seberapapun jumlahnya. Pelaku riba diancam dengan dosa dan hukuman di akhirat kelak karena perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dimanapun Anda berada, jarrib wala histakunu arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.